kami, peserta Lansar CPNS tahun 2022 Angkatan 18 Kelompok 1 PPSDM Geominerba Bandung. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas analisis isu kontemporer di Puskesmas dalam nilai-nilai berakhlak dengan cara mewawancarai narasumber. Narasumber yang pertama akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan masalah isu kontemporer yang sedang terjadi. Narasumber yang kedua akan menjelaskan sebab akar masalah yang terjadi. Narasumber yang ketiga akan menjelaskan dampak yang terjadi jika isu-isu tersebut tidak segera ditangani atau dicegah. Sedangkan narasumber keempat atau yang terakhir akan menjelaskan upaya atau pencegahan dari analisis isu kontemporer yang sedang terjadi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Mohon izin bertanya sebentar seputar masalah isu-isu kontemporer aktual yang biasa terjadi di Puskesmas. Menurut Bapak, isu kontemporer apa yang biasa terjadi di Puskesmas ya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi begini, ada beberapa isu kontemporer yang terjadi di Puskesmas, yaitu diantaranya adalah lamanya proses di pendaftaran. Terus kedua ada ketidakdisiplinan petugas yang ada di instansi tersebut. Terus yang ketiga ada petugas yang kurang ramah Mbak dalam memberikan pelayanan. Itu semuanya terbukti dari mana? Karena fasilitas pelayanan yang kurang memadai, itu satu. Terus yang kedua, rata-rata pelayanan di pendaftaran itu dilakukan sekitar 30 menit bahkan lebih. Terus yang ketiga, banyak petugas ketika jam pelayanan tidak ada di tempat Mbak, bahkan terlambat ada di tempat. Terus yang berikutnya adalah beberapa pasien ketika kita tanya itu merasa kurang puas karena apa, pelayanannya kurang ramah Mbak, seperti itu. Terima kasih Pak. Kalau menurut Bapak, kira-kira dari permasalahan-permasalahan yang tadi telah disebutkan, kira-kira penyebabnya apa saja ya Pak? Oke, untuk lamanya antri pendaftaran, masalahnya antara lain keterbatasan petugas, banyaknya pasien, dan pemanggilan pasien yang tidak lengkap. Kemudian ketidakdisiplinan petugas kesehatan, kurangnya kesadaran petugas, dan terlalu banyak beban kerja. Untuk petugas yang kurang ramah dan dalam memberikan pelayanan, kurangnya pengetahuan petugas tentang pelayanan prima, dan beban kerja yang begitu banyak. Ibu Rini Haryati, Ya. Tolong bisa dijelaskan apakah dampak yang terjadi jika lama antrian di pendaftaran tidak dicegah atau tidak diantisipasi? Kalau terjadi hal seperti itu, biasanya akan terjadi tidak puasnya pasien, terus antrian jadi menumpuk, kadang mempengaruhi pelayanan yang tidak paripurna. Selanjutnya, apa dampaknya apabila misalnya disiplin petugas itu berkurang? Pasien jelas tidak puas, seperti juga dengan antrian yang menumpuk tadi, terus mempengaruhi kapitasi karena pasien bisa berpindah ke layanan lain. Yang terakhir Ibu, apakah dampak apabila dalam memberikan pelayanan itu petugasnya tidak ramah terhadap pasien-pasien? Kepuasan pelanggan mempengaruhi sekali ya. Terus kesalahpahaman karena intonasi pemanggilan, raut muka itu mempengaruhi sekali terhadap kepuasan pelanggan. Bagaimana menurut Ibu antisipasi penyelesaian masalah terhadap isu kedisiplinan pegawai yang kurang tepat waktu? Yang pertama bisa dengan melakukan panggilan lisan dari Puskesmas, kemudian tim mutu dari Puskesmas melakukan evaluasi kinerja karyawan setiap bulan. Bagaimana menurut Ibu antisipasi penyelesaian masalah terhadap isu terlalu lamanya di pendaftaran? Mungkin bisa dengan mengajukan pembuatan pendaftaran online, kemudian bisa mengajukan penambahan tenaga, kemudian pendaftaran secara ERM, kemudian bisa dengan konfirmasi ulang data pasien. Kemudian, bagaimana menurut Ibu antisipasi penyelesaian masalah terhadap isu kurang ramahnya pegawai terhadap pasien? Mungkin itu bisa dilakukan dengan diadakannya pelatihan service excellence bagi seluruh karyawan, kemudian pembagian tugas sesuai tupoksi. Sekian pemaparan dari kami. Semoga penyelesaian masalah dari isu-isu ini tidak hanya menimbulkan gagasan semata, tetapi membuahkan aksi nyata di kemudian hari. Terima kasih.
Salam Laksa.